Busana Parekraf, sekarang Kak Ros berada di Pasar Kota Padang Panjang. Nah, sekarang Kak Ros mau cari buku Minangkabau yang mana nanti kita akan langsung bertemu dengan penulis yang menerbitkan buku tersebut. Nah, mau tahu seperti apa? Yuk kita langsung samperin ya bapaknya ya. Assalamualaikum Pak. Salam Bu, silakan Bu. Ada apa Bu? Yang bisa dibantu? Mau cari-cari buku Pak. Cari buku, silakan Bu. Ada buku-buku Minang. Minangkabau ya Pak ya. Fokus ya, Pak? masalah buku-buku Minang, adat Minang, tulisan orang Minang. Ini kalau buku-buku Minangkabau ini memang Bapak sendiri yang menulis ya Pak? Sebagian itu, tidak seluruhnya. Nggak seluruhnya. Cuma berarti... banyak yang ambo menulis banyak itu. Baik, Busana Parekraf, sekarang Kak Ros bersama salah seorang penulis dari Kota Padang Panjang, yang mana penulis ini berkaitan sekali dengan penerbitan, merupakan salah satu subsektor dari ekonomi kreatif. Nah, Bapak Muhammad Jamil SAG. Labai Sampono. Labai? Sampono. Samparono. Sompo bukan? Sumpono. Labai Sampono. Labai Sampono. Bapak Muhammad Jamil SAG Labai Sampono. Ya Pak ya? Iya. Nah, berarti semua buku yang dijual di sini sebagian itu Pak Jamil ya Pak ya? Iya, Pak. Bapak Jamil sendiri yang menulis buku tersebut. Itu mengenai apa aja Pak bukunya Pak? Buku yang kita tulis memang fokusannya bahasa Minang ya. Bahasa Minang Indonesia. Bahasa Minang. Boleh. Nggak, maksudnya kita bahasa Minang. Oh, boleh. Jadi memang fokusnya adalah buku Minang gitu. Sebagian besar buku Minang. Kenapa kita buat buku Minang? Karena kini agak sulit ya buku-buku Minang di tengah-tengah pasaran. Di makanya kita memang banyak menulis buku-buku Minang gitu. Dan kalau penjualan ada juga buku-buku lain yang bukan buku Ambo. Pokoknya fokus konter buku Minang gitu. Oh iya, ini khusus buku Minang. Tapi semuanya buku-buku Minang ya Pak? Buku Minang, rata-rata buku Minang. Ini karena buku Minang, dan Ambo pun mengaktifkan diri di buku-buku Minang. Di samping nulis buku Minang, juga supplier buku Minang. Jadi kalau ada ibu bayi di rumah makan pada tua, Simpang Raya, Sanjay Umi, Sanjay Nita, sampai Pagaruyung ada buku Minang seperti ini. Ada konter buku Minang kayak ini. Nanti ibu temu kan? Itu saya yang naruh gitu. Persis seperti ini. Oh iya. Sudah berapa itu Pak? Berapa tempat bekerja sama? Ada 27 tempat di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat. Di mana aja tuh Pak? Mulai dari Padang, Sariangre ada. Oke. Sariangre sampai toko buku Irama. Sampai, tapi umumnya adalah di tempat-tempat wisata, Bu. Tempat-tempat wisata. Wisata, Pagaruyung, atau rumah makan yang didatangi wisata gitu. Oke. Seperti PDKM ada tuh, Pagaruyung, Pariangan, di kampung saya Pariangan. Sampai rumah makan yang tempat orang wisata mampir. Biasanya kan rumah makan Simpang Raya. Sanjay Nita, Sanjay Umi, Bukit Tinggi. Itu kita taruh, Bu. Tapi yang ditaruh di buku tadi itu buku saya umumnya. Oh, semuanya buku Bapak saya yang nulis. bukan buku yang lain gitu. Yang buku saya. Iya. Panjang lagi ceritanya kalau ibu tanya kenapa buku saya hanya gitu. Iya. Tapi Kak Ros ini penasaran, sejak mulai kapan Pak Jamil mulai menekuni bidang menulis begitu Pak, sampai melahirkan banyak buku seperti ini? Itu sejak tahun 2014 ketika saya diminta waktu itu mengisi acara namanya di RRI. Sampai sekarang masih ngisi di RRI ya. Nama acaranya tuh Adat Selingkah Nagari, Budaya Selingkah Nagari. Jadi dari sana kita kumpulkan bahan-bahan karena banyak responden yang menanya cerita-cerita. Akhirnya buku-buku makalah bahan itu kita simpan-simpan, kumpulkan
Saya pikir ini perlu buku gitu. Iya, iya. Dan orang bertanya juga, ada nggak bukunya gitu. Akhirnya dari bahan awal itulah kita buat buku pertama itu judulnya tuh Dilema Pemangku Adat. Ini buku saya yang pertama tuh Yang mana itu, Pak? Dilema Pemangku Adat Minangkabau. Bukunya cukup tebal. Ini awalnya melihat fenomena ada. Ini buku Ini buku pertama, saya yang Pak, ya? pertama. Buku pertama di 2014 ya Pak ya? 2014. Ini udah 3 kali cetak. Oh, udah 3 kali. Satu kali cetak itu berapa piece Pak? Berapa Exemplar. exemplar? Saya cetaknya hanya cetak mandiri. Saya punya buku sendiri. Saya tulis sendiri. Ya. Saya cetak sendiri. Saya edarkan sendiri, Bu. Dan dari buku 1, 2, 3, 4, sekarang buku Minang sudah 17 judul, Bu. 17 buku Minang Judul buku Minang. Yang luar Minang ada juga. Oke. Berarti Pak Jamil tidak hanya menulis buku Minang, Tidak. buku yang lain ada juga? Ada. Mengenai apa tuh Pak? Buku Topiknya? sebenarnya isinya Minang juga. Cuma judulnya Minang, contoh Tabayun. Oh, Kemudian buku pendidikan anak saya juga ada nulis buku. Masalah internet, masalah sosial. Saya umumnya masalah sosial gitu. iya, iya. Contoh konsep kebahagiaan menurut adat dan agama. Untuk kebahagiaan. Kalau digabung Masalah semuanya puasa. udah berapa Pak total? 21 judul. 21 judul dari tahun 2014 ya? 2014. Oke. Sekarang ada 3 yang sedang proses tulis. Heeh. Pembelajaran sekarang kan di SMA diajarkan adat. Buku panduannya belum ada, Bu. Oke. Buku panduan sekarang diajarkan adat, Ya. buku panduan adat tidak ada, kan aneh. Iya, iya, iya. Guru adat pun tidak ada, Bu. Heeh. Guru adatnya tidak ada, Bu. Silakan survei. Saya diminta ngajar di Sembah 1 Sumbar nih, berapa jam? Insyaallah. Buku panduan ada, saya buat buku. Itu rencana, sedang proses. Mengenai- Judulnya buku panduan ke Minangkabau, bahan ajar untuk SMA dan sederajat. Saya akan tetap seperti semula, tulis sendiri, edit sendiri, biaya sendiri, ada yang bantu, alhamdulillah. Tapi saya nggak minta lagi gitu. Nah, harus penasaran ini Pak, untuk mencetuskan satu buah buku seperti ini saja misalnya, itu butuh waktu berapa lamanya Pak? Kalau yang pertama ini memang nggak lama saya nih, Bu. Ada 4 tahun, 3 tahun saya ngumpulkan bahan, Bu. Bahan. Kumpulkan bahan di lapangan. Tapi Allah kasih jalan, 1 jadi 2, 2 di 3, itu makin mudah. Menjelang 3 buku lah. Alhamdulillah ada saja. Allah juga pertemukan saya dengan hal-hal seperti itu. Kadang-kadang ada orang nawarkan buku gitu. Hah? Ini ada buku, Pak. Kemudian ada kawan gitu, ada buku lama, Pak. Saya pinjam, saya fotokopi. Kalau mau jual dia saya beli. Ke pustaka Bukit Tinggi, Bu Hatta. Dulu saya sering fotokopi sana sebagian ada buku. Saya sekarang ada 400 judul buku Minang ini, yang lama dan yang baru. Ada dalam file saya ada. Ini yang lama nih, Bu. Entah marah orang sama saya, entah bagaimana, saya nggak tahu. Yang penting kebudayaan Minang harus jalan, Iya, iya. referensi harus kita sediakan gitu. Dan ini salah satu cara untuk pelestarian ya Pak? Pelestarian. Alhamdulillah kata kawan-kawan yang pergi ke sini ada doktor, ada yang profesor. Di siku ada mah gitu. Saya minta maaf lah pada keluarga penulis buku yang lama gitu kan. Iya, iya. Dan lain sebagainya. Kalau salah saya yang bisa saya temui, Bu. Saya cari ini ke Pekombo, ke Sangkar, keluarga Jelubuk Sati, saya cari ini. Saya minta izin sama dia. Boleh nak saya kutip? Tapi umumnya boleh gitu. Pak Idrus Hakimi, ini saya cari bukunya. Ini fotokopi, dia sudah izin nih. Ya, berarti semua buku yang dijual di sini, ini Bapak sendiri yang memproduksi gitu Pak? Sebagian. Sebagian. Yang buku saya. Yang ini yang buku-buku lama ini saya fotokopi nih, Bu. Kopi. Nah, untuk memproduksi ini yang pertama ini butuh waktu 4 tahun. Yang paling cepat itu berapa lama Pak? Setahun. Setahun. Untuk prosesnya, Menjadi sebuah buku ya. Ya, untuk jadi sebuah buku. Kalau sekedar buku bisa cepat ya. Ya, prosesnya gimana Pak? Mungkin kan ada tulisannya dulu, ada isinya dulu gitu ya, tulisan-tulisannya. Prosesnya sama dengan nulis buku. Yang pertama kita tentu siapkan konsep-konsep dulu. Konsep, steno-stenonya. Kemudian kita coba rangkai gitu. Saya biasanya kalau nulis nggak boleh diganggu, biasanya seperti itu. Iya, ya, butuh kesenangan Nggak ya boleh Pak, biar diganggu. konsentrasi. Kalau udah ya. diganggu, diam lagi ya enggak. Nanti cari lagi konsentrasi. Biasanya istri tahu. Nanti kita cari lagi. Kemudian setelah tahap pertama, sekarang contoh saya menarik sekarang itu contoh ya. Leadership of Minangkabau. Itu saya sangat menarik. Ada nilai-nilai yang luar biasa di Minangkabau ini kepemimpinannya.
yang belum ada bukunya sampai detik ini gitu. Tapi buku Minang banyak bicara soal leadership. Contoh kepenguluan gitu kan leadership tuh. Cuma buku tentang leadership Minangkabau belum ada gitu. Yang menarik kita tuh kepemimpinan tuh kan kearifan. Saya paham ketika ibu kesini pasti perlu saya. Kepahaman ini tuh naluri, Bu. Orang Minang biasa dalam itu. Istilahnya raso, pariso gitu. Kalau diajak kalaponasi, muka suyu kan makan. Nah, itu orang Minang harus paham itu. Ketika duduk seperti ini, ibu pasti haus, saya sudah sediakan air kan. Itu misalkan. Itu kearifan itu. Dan kita kalau untuk jadi buku kita oret-oret dulu itu. Oret-oret. Nanti kita arahkan. Ini bagusnya kepemimpinan Minangkabau ini salah satu yang menonjol itu adalah kearifannya. Mengerti yang juga rendiang, raso, periso, sopan, santun, dan malu. Itu kesimpulannya. Nah, kita arahkan sini. Nah, kita coret-oret dulu lah. Nanti kita oret-oret, ya kita cari referensi yang mungkin. Setelah kita mungkin, alhamdulillah, terus terang saja, internet cukup membantu sekali saat sekarang. Sudah banyak bahan-bahan yang bisa kita jadikan bahan dasar untuk kita olah. Nah, dari sana nanti setelah kita tentukan, kita oret saja dulu. Kita oret saja dulu. Setelah kita oret-oret, nah, nanti langkah kedua baru kita coba menyisip bahasa-bahasa yang pas. Nah, setelah bahasa yang pas, setelah itu kita dudukkan lagi. Ini bab 1 di bab 2 mana nih yang pasnya. Belum tentu yang pertama tadi pas di bab 1 itu. Belum tentu bab 2 itu pas di bab 2. Mungkin di bab 4 nanti pasnya. Setelah kita cocok, setelah kita susun seperti itu, baru kita ketik yang agak bagus. Tapi tetap setelah diketik pun kita masih proses lagi, baca ulang lagi gitu. Nah, kira-kira sudah agak bagus, biasanya saya minta kawan-kawan, ini ada tulisan buku saya baru, gimana kira-kira gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau udah saya jalan, baru kita rancang seideal mungkin kayak seperti buku. Kita olah sendiri. Nah, biasanya untuk kulit buku ini kita bayar nih. Kita upah. Percetakan. Untuk desain cover, kita bayar ya. Kemudian kadang-kadang untuk layout kita bayar. Nah, sekarang kita sudah diajarkan layout, kita layout sendiri. Bisa sendiri. Edit sendiri. Kemudian menata sendiri. Nah, ini kita upahkan, tapi kita yang mengonsep nih. Ini gitu. Nanti kita upahkan, kita bayar seperti dia udah terbayang kan dibuat rumah ada masjid, saya bilang. Karakter buku saya tuh mesti ada gambar masjid dan rumah hadang. Karena kita ABS SBK gitu. Oke. Nah, untuk sampai ke penerbitan, berarti ini penerbitnya Cinta Buku Agency ini Bapak yang punya? Oh, Kita ada kerjasama dengan penerbit berarti? belum. Saya cuman ada dulu kerjasama penerbit. Ini kawan nih di Solo. Ini kawan, tapi sekarang kita yang cetak lanjutan. Kenapa kita ke penerbit? Belum kerjasama dengan penerbit yang profesional. Kita udah coba. Umumnya kalau penerbit itu biasa kita kan dikasih fee. Dia buku tuh urusan dia, ini konsep kita. Biasanya kan seperti itu. Tapi rata-rata banyak yang menolak gitu. Alasan mereka menolak penerbit itu, buku Minang tuh peminatnya nak berapa, maka penerbit nak mau, kurang mau itu. Buku Minang nak banyak, jadi kalau nak banyak, jadi kami nak kurang mau lah. Kecuali Pak bayar sendiri. Saya bayar gitu cetak. Kalau seperti itu bukan penerbit namanya, berarti upah mencetak namanya. Nah, kalau demikian halnya kita ambil aja inisiatif. Saya upahkan, saya cetak, saya bayar sendiri. Ini yang saya lihat. Cinta Buku Agensi ini nama usaha saya. Nama usaha saya dari dulu. Kebetulan saya nulis buku. Karena mau kita buat Cinta Buku Agensi salah gitu. Akhirnya jadilah seperti ini. Ada juga setelah saya membuat forum literasi, saya gini namanya forum literasi adat. Dulu saya akan buat CP Minang Lestari, tapi tidak jalan. Akhirnya akan ditukar Cinta Buku Agensi semua yang cetak baru, akan jadi semua atau literasi. Oke. Untuk izin atau legalitas ini buku ini gimana nih Pak? Legalitasnya ada ya seperti inilah. Ada yang pakai ISBN. Legalitas buku kan kita yang cetak sendiri, kita bayar sendiri, kita olah sendiri.
di buku-buku saya, buku kita gitu. Nah, kalau kita sendiri yang membuat buku saya kita terbitkan, kita yang bisa tentu kita bisa, yang penting buku kita bagaimana beredar. Sudah banyak buku-buku yang mana Bapak sendiri penulisnya gitu. Nah, kalau menurut Bapak Jamil sendiri untuk di Minangkabau, di Minang, di Sumatera Barat ya, peminat buku-buku yang bernuansa Minang itu untuk masyarakat kita gimana, Pak? Kalau kita lihat dulu itu peminat itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Mungkin ini pula lah penulis-penulis yang banyak tumbang naik. Dan itu pula alasan penerbit formal yang luar biasa yang besar-besar itu agak enggan menjadi donatur gitu ya. Kemudian namun akhir-akhir ini peminat itu sudah mulai itu, karena sebagian besar dari pemerintah kita sudah mulai menggalakkan masalah adat. Apalagi tahun besok ini seluruh sekolah akan mengajar adat kan, terutama SMA kan, dan perguruan tinggi sekarang sudah ajar adat semua kan, sudah ada. Nah, jadi di sekarang peminatnya sudah mulai meningkat gitu, sudah mulai meningkat, sudah jauh bandingkan sekitar 7 atau 5 tahun yang lalu sudah mulai meningkat. Mungkin karena edukasi. Saya secara pribadi dan kawan-kawan untuk sosialisasi, melestarikan, mengedukasi masalah adat ini, saya membuat namanya Forum Literasi Adat, Bu. Dari Forum Literasi Adat saya membuat sekarang sekolah adat. Sudah berdiri ya, Sudah Pak? ada sekolah adat saya. Di Pustaka Padang Panjang udah 2 tahun jalan. Udah 3 tahun jalan. 3 tahun jalan itu udah wisuda 1 angkatan, gratis. Sekarang ada jalan, besok belajar nih. Minggu Sabtu kedua, Sabtu keempat. Karena kemarin tidak belajar, diganti besok Sabtu ketiga. Yang saya lakukan ya. Yang kedua, saya pergi ke radio-radio, ke koran-koran. Masalah edukasi adat. Kemudian kawan-kawan media di medsos banyak juga minta tulisan gitu. Saya siap gitu, saya siapkan gitu. Yang ketiga, kita membuat acara pelatihan adat. Yang sampai saat ini Allah kasih jalan, kita buat konsep pelatihan, Bu. Pelatihan adat itu untuk Bundo Kanduang, untuk nenek mama, untuk alim ulama, cadiak pandai, dan anak nagari. Itu jalan semua. Tadi terakhir di Semak Sumbar. Jam 10 tadi kita acara adat di Semak Sumbar. Tiap tahun pelatihan. Kenapa kita buat seperti itu? Maaf, nyaris generasi itu tidak lagi paham adat dan tidak tahu adat. Contoh tadi ada videonya. Contoh tadi 163 peserta, ada 163 peserta pelatihan tadi. 108 peserta tidak tahu sukunya. Tidak tahu datuknya. Tidak tahu datuknya. 21 peserta tidak tahu sukunya. Ada videonya tadi. Itu contoh. Kemana kita pelatihan seperti itulah. Ini selalu kita motivasi. Setelah motivasi seperti itu, sesumbar, Bu. Kemana kita minta? Ke Agam, Bukit Tinggi, Payakumbuh. Terakhir ke Patang di Dinas Pendidikan Payakumbuh. Tanah Datar, Padang Panjang, Bukit Tinggi, Agam, dan sebagainya. Nah, mungkin di antara edukasi-edukasi yang kita lakukan itu mungkin ada yang menarik gitu, mungkin ada tertarik. Nah, kalau untuk saat ini, Pak, rata-rata yang peminat buku-buku adat Minang ini yang beli itu di kalangan remaja, orang tua atau anak-anak gimana? Mana yang paling banyak, Pak? Oh, segmennya hampir rata. Sama-sama sedikit nih, cuma hampir rata. Ada kalangan pemuka adat, ada juga. Kemudian segmen pelajar ada juga, segmen mahasiswa ada juga. Segmen mahasiswa dan pelajar umumnya karena ada tugas. Karena ada tugas ya. Karena ada tugas di sekolah rata-rata. Mahasiswa umumnya karena di perguruan tinggi sekarang kan udah diajarkan ke Minangkabauan. Iya. Dari Minangkabauan itu rata-rata yang minat. Kemudian yang tinggi itu malah dari dosen ya dan mahasiswa akhir. Umumnya ada kepenelitian. Ada doktor, profesor pun ada gitu. Sering-sering cerita. Beragam ya, Pak ya. Beragam ya. Nah, ke depan nih harapannya apa nih, Pak, untuk pelestarian buku-buku Minang ini, Pak? Yang pertama, di Nagari mesti ada pustaka buku Minang. Itu langkah pertama.
Kenapanya panjang lagi ceritanya. Kenapa gitu? Panjang lagi gitu. Iya, iya. Mesti ada di Nagari. Yang kedua, di Nagari mesti ada kelas-kelas adat yang seperti kita buat. Kenapa? Penjewantahan adat itu kan banyak di Nagari, Bu. Dan implementasi adat itu memang banyak di Nagari. Ibu akan bebas kalau tiba di kota, tapi di Nagari ibu akan diikat dengan aturan-aturan adat. Walaupun terjadi pelonggaran adat di kota-kota, umumnya ingin bebas dari adat, pergi ke kota kan. Jadi mesti ada. Yang kedua, mesti ada juga sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas adat di Nagari. Lagi-lagi Nagari. Kemudian, alhamdulillah, harapan kita, pemerintah sudah membuka keran pembelajaran adat di sekolah. SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Harapan kita pemerintah serius. Saya melihat sekarang belum maksimal. Contoh, di SMA ibu mungkin dengar sekarang diajarkan adat. Di SMP, SD, di kota-kota, di sebagian besar juga akan diajarkan adat. Persoalan terbesar ibu tahu nggak? Guru adat nggak ada, Bu. Anak ibu pandai bahasa Inggris, bisa kan? Pasti ada guru bahasa Inggris. Anak ibu pandai matematik, pasti ada guru. Mustahil anak Minang dituntut hidup beradat kalau tidak diajarkan adat oleh guru adat. Sementara kenyataan hari ini, silakan pergi ke sekolah-sekolah. Sekian sekolah yang ada di Sumatera Barat, lai berapa sen nang guru adat itu. Karena ibu maja agama, ibu adalah maja adat. Karena bapak guru PMP, ikut selama maja adat. Ini hari ini. Ada yang datang di buku sini tu. Ambo sudah maja adat di sekolah Pak Jamil. Balik buku lah, buku mana rancak kerjanya kan. Itu realita hari ini. Guru adat tidak ada. Sedangkan karakter kita di Minangkabau ini adat itu. Adat yang luar biasa itu termasuk nominasi terbagus itu kan adat Minangkabau. Budayanya, adatnya, senior dan sebagainya. Kan aneh. Berbeda dengan di Riau, Bu. Di Riau sampai detik ini diajarkan bahasa Riau. Budaya Riau. Ada hari berbudaya Melayu. Ya. Ada harinya, Bu. Ya. Di Minang mana, Bu? Mana tidak ada kan? Di Bali, di Jawa diajarkan bahasa Bali di Jawa. Ada hari berbudaya Jawa di Bali. Ada bahasa Bali diajarkan. Awak mah bahasa Minang sendiri diubah malah. Kubu Karambil jadi Kubu Karambil. Apa itu Kubu Karambil? Kota Nanampek jadi Kota Nanempat. Berbeda. Alang Laweh menjadi Alang Lawas. Berbeda. Pandai Sikit menjadi Pandai Sikat. Berbeda, Bu. Iya. Sikat itu apa? Kerambil tadi apa? Iya. Kerambil kalau ingin jadi bahasa Indonesia kelapa. Menjadi Kubu Kelapa namanya. Alay, lima tinggal Pandai Sikat. Lain sikat sikit berbeda, Bu. Ini contoh. Malah yang ada dirusak, ya kan? Terjadi banyak penyimpangan. Itu harapan. Jadi pemerintah, alhamdulillah lah, serius. Serius. Kemudian saya sebagai penulis, saya tidak minta dihargai, Tapi salah satu literasi budaya tertinggi itu adalah masalah tulis dan buku. Turun jauh pemerintah ke bawah itu. Terutama adalah lembaga-lembaga yang berkompeten. Wisata, budaya, dan lembaga pendidikan. Kadang-kadang kita sulit menghubungi lembaga-lembaga seperti yang saya sebut nanti, Bu. Maaf, Bu. Lembaga pendidikan sulit kita hubungi. Lembaga kebudayaan sulit kita hubungi itu. Tapi saya tidak berhenti sampai sana, Bu. Saya terus memviralkan itu. Media apapun, kalau Ibu di Facebook Muhammad Jamil Jamil, itu saya tuh. Di Twitter, Instagram Muhammad Jamil Labai, itu saya. Kita terus seperti itu. Tapi alhamdulillah kita sekarang diamanahkan sebagai pengurus Elkam Sumatera Barat. Salah seorang pengurus Elkam. Di bidangnya itu juga ada Pendisara kita pula. Dan itu yang akan kita giatkan. Baik, Nusantara Parekraf, demikian tadi Mutalamak Kak Ros dengan Bapak Muhammad Jamil SAG, merupakan salah seorang penulis dari Kota Padang Panjang. Luar biasa sekali beliau melestarikan budaya-budaya Minangkabau, tidak hanya melalui media sosial, bahkan langsung menerbitkan buku, yang mana buku ini merupakan karya tulisan dari Bapak Jamil sendiri. Semoga Bapak Jamil kedepannya harapannya terwujud ya Pak. Semakin sukses usahanya, semakin banyak lagi menerbitkan, mengeluarkan buku-buku bernuansa Minangkabau, dan mungkin bahkan tidak hanya Minangkabau ya Pak ya, banyak lagi buku-buku yang lain yang bisa mengedukasi masyarakat Sumatera Barat pada khususnya gitu ya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya.